Assalamualaikum Sobat Muslim semuanya. Kita lihat mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Brunei Darussalam. Aku sedang berada di Empire Brunei Darussalam. Ini menjadi salah satu hotel paling besar dan paling mewah yang ada di Brunei Darussalam. Tidak hanya mewah, hotel ini atau Empire Brunei Darussalam ini langsung view-nya itu menyatu dengan pantai yang ada di Brunei Darussalam. Dan bagi siapapun yang ingin sekedar menikmati pantai ini, tidak dikenakan biaya $1 pun, alias gratis. Jadi walaupun kita tidak menginap di hotel ini atau Empire Brunei ini, kita tetap bisa menikmati fasilitas pantai yang ada di sini. Dan ini sangat indah, bersih, terjaga, dan sangat-sangat menarik untuk dijadikan tempat piknik ataupun sekedar bersantai atau menikmati sunset di sore hari ataupun sunrise. Karena di sini wow, indah sekali, enak gitu untuk dijadikan tempat bersantai. Alasan aku yang pertama, kenapa aku memilih negara Brunei Darussalam untuk menjadi negara tujuanku dalam melanjutkan studi master ataupun berkuliah di sini. Karena Brunei Darussalam itu bisa dibilang cukup dekat dengan Indonesia, khususnya dengan daerahku sendiri, yaitu Medan. Karena Brunei Darussalam masih berada di kawasan Borneo yang sangat dekat dengan Kalimantan. Jadi aku berpikir kalau misalnya ada sesuatu yang darurat dan mengharuskan aku untuk segera pulang ke rumah, aku tidak terlalu khawatir dalam urusan tiket pesawat. Karena tiket pesawat dari Indonesia untuk ke Brunei Darussalam itu relatif lebih murah dibandingkan dengan negara-negara lainnya, kecuali Kuala Lumpur ataupun negara Asia Tenggara yang lainnya. Jadi itu yang menjadi alasan kenapa aku memilih negara Brunei Darussalam untuk menjadi negara tujuanku dalam melanjutkan studi S2 ataupun berkuliah. Pemandangan di Empire Brunei Darussalam ini sangat-sangat indah ya. Ini sekarang aku di sebelah kiri aku, ini adalah kamar hotel. Tapi di sebelah kanan aku langsung view-nya pantai yang ada di daerah Jerudong, Brunei Darussalam, atau tepatnya di Brunei Muara. Alasan kedua kenapa aku bisa memilih Brunei Darussalam untuk melanjutkan studi S2 di sini, karena biaya hidup di sini bisa aku sesuaikan. Mungkin berbeda jauh dengan negara yang ada di Eropa, karena di sana memang cukup sulit untuk menyesuaikan biaya hidup ataupun dengan gaya hidup kita, ataupun menekan biaya pengeluaran kita setiap bulannya. Tapi di Brunei Darussalam kita bisa menekan itu agar tidak terlalu mahal biaya hidupnya, dengan beberapa cara yang sudah dilakukan oleh orang-orang lain, dengan memasak sendiri, beli bahan dapur setiap harinya. Dan ada beberapa hal yang murah dan ada beberapa hal yang memang mahal jika dibandingkan dengan Indonesia. Contohnya harga bensin. Jadi orang-orang yang mempunyai kendaraan pribadi di Brunei Darussalam itu tidak khawatir dengan harga bensin yang ada di sini,
karena di sini sangat-sangat murah. Harga bensinnya jika dibandingkan dengan Indonesia, di sini lebih murah 50%. Kalau di Indonesia 1 liternya kita harus membayar dengan 10 sampai dengan 14.000, tapi di Brunei Darussalam kita hanya membayar 3.000 sampai dengan 6.000 untuk 1 liternya. Itu yang menjadi alasan kenapa. Jadi kita bisa mengatur lah kira-kira pengeluaran kita, karena di sini nggak semua maunya mahal. Ada yang murah juga dibandingkan dengan Indonesia, jadi kita bisa menyesuaikan. Alasan selanjutnya kenapa aku memilih negara Brunei Darussalam untuk melanjutkan studi kuliah, karena negara Brunei Darussalam adalah negara paling aman di Asia Tenggara. Jadi tingkat keamanan di Brunei Darussalam itu sangat-sangat tinggi, sedangkan tingkat kriminal di Brunei Darussalam itu sangat-sangat rendah. Berbanding terbalik jika dibandingkan dengan daerahku sendiri, yaitu daerah Medan, yang tingkat kriminal di sana cukup tinggi. Jadi aku setelah merasakan beberapa bulan ataupun beberapa tahun di Brunei Darussalam ini, aku jatuh hati dengan tingkat keamanan yang ada di Brunei Darussalam karena cukup tinggi dan kriminalnya cukup rendah. Jarang sekali aku mendengarkan ada kabar kriminal orang mencuri ataupun maling motor dan lain-lain sebagainya. Dan itu membuat aku merasa lebih tenang untuk hidup lama di Brunei Darussalam, khususnya untuk studi di sini, karena aku merasa lebih nyaman. Aku tidak khawatir dengan kriminal yang ada di sini. Alasan selanjutnya kenapa aku memilih negara Brunei Darussalam untuk menjadi negara tujuanku dalam melanjutkan studi S2 ataupun master di sini, karena biaya kuliah 1 semesternya di negara Brunei Darussalam itu relatif terjangkau. Di kampus aku sendiri biaya kuliah 1 semesternya itu $1.300 atau setara dengan 13,5 ataupun 14 juta per semesternya. Memang mungkin dihitung-hitung dengan Indonesia, ada beberapa kampus yang harganya serupa dan juga ada yang lebih murah dan juga ada yang lebih mahal dari itu. Akan tetapi jika dipikir-pikir lagi, dengan yang kita bayarkan sedemikian harganya, kita mendapatkan pengalaman yang cukup wow dan istimewa. Karena seluruh dosen ataupun biasa orang Brunei disebut sebagai pensyarah. Seluruh pensyarah di Brunei Darussalam itu rata-rata lulusan dari luar negeri dan memang didatangkan langsung dari luar negeri untuk mengajar di kampus-kampus yang ada di Brunei Darussalam. Contohnya ada pensyarah yang dari Kanada, ada pensyarah yang dari Saudi Arabia, Jeddah, Madinah, Riyadh, Syria, Mesir, dan memang beliau-beliau tersebut sama sekali tidak lihai dalam menggunakan bahasa Melayu. Jadi secara tidak langsung itu dapat melatih kita, orang-orang internasional yang datang ke Brunei Darussalam untuk studi di sini, agar bisa lebih jago lagi atau lebih fasih lagi dalam berbahasa Arab dan juga bahasa Inggris, karena seluruh pensyarah ataupun dosen kita memang berasal dari kota-kota tersebut atau negara-negara tersebut yang mereka pun tidak dapat berbahasa Melayu. Mungkin kalau di Indonesia urusan bahasa mungkin bisa kita dapat di international school, dan international school itu ataupun international campus itu harganya sangat-sangat mahal,
ada yang bahkan mencapai ratusan juta. Akan tetapi di Brunei Darussalam kita cukup membayar harga di bawah 20 juta yang mungkin itu harganya sama dengan beberapa kampus di Indonesia, akan tetapi fasilitas yang kita dapat dan lingkungan yang kita rasakan itu sungguh jauh berbeda. Jadi ya bisa dibilang biaya kuliah di Brunei Darussalam itu cukup terjangkau jika dilihat dengan fasilitas dan lingkungan yang kita dapat ataupun yang kita rasakan di negara ini. Dan international student itu sangat-sangat disupport. Banyak sekali yang support dari orang dermawan Brunei Darussalam sendiri, dan juga ada pencara-pencara ataupun dosen-dosen internasional yang melihat semangatnya dari international student ini dalam belajar ataupun menuntut ilmu di Brunei Darussalam, yang rela meninggalkan negaranya jauh-jauh untuk stay di Brunei Darussalam dan belajar di sini, dan itu sangat diapresiasi bagi mereka. Dan dari mereka pun ada yang memberikan santunan ataupun bantuan berupa ada yang memberikan uang tunai, ada juga yang membayarkan uang asrama, karena memang dari negara Brunei Darussalam sendiri itu sangat menjunjung tinggi pendidikan, jadi sangat menghargai guru dan juga orang-orang yang belajar. Jadi seperti aku yang belajar di Brunei Darussalam dan aku tinggal di asrama yang ada di kampus, yang seharusnya kalau dipikir-pikir aku harus membayarkan uang asrama ataupun uang hostel itu sebulannya mungkin mencapai 1 juta ke atas. Akan tetapi di Brunei Darussalam sendiri dengan fasilitas yang cukup aja, itu kita hanya membayarkan $45 atau setara dengan 500.000 untuk tinggal di hostel ataupun asrama dengan fasilitas yang cukup lengkap menurut aku. Jadi itulah yang menjadi alasan kenapa aku memilih negara Brunei Darussalam sebagai negara tujuanku dalam melanjutkan studi master. Sekarang aku lagi di perjalanan menuju pusat bandar atau Bandar Sri Begawan yang ada di Brunei Muara. Tadi barusan pulang dari Empire Brunei, kurang lebih perjalanannya makan waktu 10 sampai 15 menit. Di sana aku mau ke Taman Eko, dan di sana biasanya rame orang ya, yang berolahraga, jogging, sepedaan. Di sana aku mau main skateboard. Sekarang aku udah berada di Taman Eko. Masih lumayan panas ya, tapi bentar lagi insya Allah udah nggak panas udah. Sekarang udah 5:30 ya, tapi tetap kayak gini dan belum terlalu ramai. Biasanya mulai jam 6 sampai udah mepet-mepet maghrib gitu baru ramai. Ya, sekarang kita berolahraga dulu. Anginnya lumayan sepoi-sepoi ya. Biasanya di sini aku berolahraga dari setelah asar sampai dengan maghrib. Karena kebetulan di sini Taman Eko berada berseberangan dengan Masjid Sultan Omar Ali Syaifuddin, jadi biasanya aku langsung sholat maghrib di masjid itu. Inilah suasana dari Taman Eko Bandar Sri Begawan yang ada di Brunei Muara. Langsung view-nya ke Kampung Ayer. Inilah, ada orang yang jogging, ada orang yang main skuter. Di sini juga ada yang jalan-jalan aja nih, pakai perahu untuk mengelilingi Kampung Ayer.
Sekarang aku mau olahraga dulu, kurang lebih 15 sampai 20 menit di Taman Eko ini. Mungkin ada yang bertanya ya, aku nih merantau sendirian karena aku anak tunggal atau karena memang kemauan aku sendiri. Jadi aku mau menjawab, aku 4 bersaudara, jadi aku anak kedua, dan aku mempunyai abang 1 dan adik 2. Tapi semuanya laki-laki, dan kami semua sudah dilatih dari kecil sama orang tua kami atau ayah Umi untuk merantau. Jadi kami berempat sudah terbiasa hidup dan belajar jauh dari orang tua. Jadi aku bersyukur punya orang tua yang mendidik kami dari kecil dan membiasakan kami untuk hidup mandiri. Jadi inilah saudara-saudara aku. Nanti aku tampilkan fotonya. Aku mempunyai 4 saudara. Sebelah kanan aku itu adalah abang aku yang sekarang sedang melanjutkan studi S2 di Kuala Lumpur, Malaysia. Sampingnya itu aku yang sekarang sedang melanjutkan studi S2 juga di Brunei Darussalam. Dan 2 orang di sebelah kiri aku adalah adik aku yang memang sekarang sedang berkuliah sarjana ataupun S1 di Medan. Jadi banyak pertanyaan ke aku, kenapa milih Brunei Darussalam? Kan orang-orang tahu Brunei Darussalam itu tidak ramah transportasi ataupun tidak ramah bagi para wisatawan. Karena transportasi di sini cenderung lebih sulit jika dibandingkan dengan transportasi yang ada di Asia Tenggara. Ya, walaupun aku tahu kalau transportasi umum di Brunei Darussalam itu cukup sulit, tapi aku tetap memilih Brunei Darussalam karena aku suka dengan tantangan ataupun hal baru yang belum aku rasakan sebelumnya, yang tidak aku rasakan di Indonesia dan juga di Medan. Tapi setelah aku merasakan di Brunei Darussalam sendiri, ternyata orang-orang Brunei Darussalam itu sangat welcome dengan orang-orang internasional seperti aku. Dan mereka tahu kalau misalnya orang-orang internasional ini rata-rata tidak mempunyai transportasi pribadi. Dan mereka dengan senang hati mau membantu kami orang-orang internasional ini ataupun pendatang untuk studi di negara mereka sendiri. Contohnya seperti kalau ada kegiatan ataupun aktivitas di luar kampus, biasanya orang-orang luar Brunei Darussalam itu selalu menawarkan kepada kami orang-orang internasional yang tidak mempunyai transportasi pribadi untuk ikut dengan mereka. Jadi mereka kadang bilang, bro, ayo ikut yuk ke acara ini, ke acara yang ada di luar kampus. Tapi kita mempunyai alasan, sorry bro, sebenarnya kami pengen ikut, tapi kami tidak mempunyai transportasi. Kami nggak punyai transportasi pribadi untuk ikut ke acara tersebut. Tapi mereka menjawab, udah nggak apa-apa, nggak masalah. Ikut aja sama aku, ikut aja pakai mobil aku. Karena rata-rata orang-orang di sini, orang Brunei khususnya, mahasiswa Brunei Darussalam itu jarang sekali menggunakan motor. Jadi berbeda dengan Indonesia yang rata-rata mahasiswanya menggunakan motor, tapi di Brunei Darussalam rata-rata menggunakan mobil pribadi untuk berangkat kuliah. Jadi itulah beberapa alasan aku memilih negara Brunei Darussalam untuk menjadi negara pilihanku dalam melanjutkan studi master ataupun S2 di sini.
Karena aku mau bersantai aja. Terima kasih guys sudah menonton. Terima kasih sobat muslim semuanya. Aku Sakita Lab. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.